Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rusadi, guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Kanarakan, Kota Palangkaraya. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 dan 3 Kementerian Agama tahun 2025. Program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 254276314889 LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema makanan dan minuman yang halal dan haram, kelas 6 di SDN 1 Kanarakan. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Gimana perasaannya? Senang, bahagia? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berhadir bertatap muka dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6. Jadi semuanya sudah dalam keadaan sehat dan tentu dalam keadaan senang dan bahagia. Kita mulai hari ini pembelajaran kita. Kita siapkan dulu tempat duduknya, kemudian juga alat tulisnya. Sudah siap semua? Sudah siap. Baik. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak mintakan kepada Ananda Jetri untuk memimpin doa. Silakan untuk maju ke depan. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda Jetri karena sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita menjadi berkah dan ilmunya pun bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Silahkan yang Bapak sebutkan namanya, silahkan angkat tangan dan bilang hadir ya. Ahmad Fauzan dan Evan. Alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini dan tentunya kita pun bisa belajar kembali. Ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Kita membahas tentang materi apa? Iya, saling memaafkan dan maaf memaafkan. Oke, betul sekali. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang saling memaafkan. Nah, ini. Jadi materi kita pada hari ini kita materinya baru, yaitu tentang makanan dan minuman halal dan haram. Oke, Bapak ingin bertanya, apa makanan dan minuman yang kalian suka atau makanan favoritnya kalian? Makanan dulu deh, apa? Mie ayam, apa lagi? Ada yang lagi? Bakso, ada lagi? Bakso juga. Mie ayam. Kalau minuman yang kalian favoritkan? Susu. Sama juga. Susu juga. Susu cap enak yang atau yang lain? Oh, susu enak. Yang coklat atau yang putih? Oh, yang coklat. Ada yang lagi minuman yang lain? Es buah. Apa lagi? Es teh. Nah, menurut kalian makanan dan minuman yang kalian sebutkan tadi itu apakah sudah halal dan sehat? Halal. Sehat nggak? Nah, kemudian bagaimana kalian bisa mengetahui itu halal dan juga sehat? Gimana? Ada apa? Karena ada cap halalnya. Itu betul kata si Beta. Ada lagi? Dari mana kita tahu itu halal dan juga sehat?
pembuatannya juga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi itu. Bagaimana kita bisa mengetahui makanan ini halal atau haram, atau ini makanan sehat, atau makanan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Nah, fokus belajar kita hari ini tujuannya adalah kita akan memahami, tentu kalian akan memahami pengertian dari halal, haram, dan toyib, serta mampu membedakan ketiganya. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa mengetahui dasar hukum halal dan haram dari Al-Quran. Kemudian juga memahami dalil dan penerapan hukumnya. Kemudian yang ketiga, kalian peserta didik mampu menganalisis dan menentukan sebab-sebab haramnya sesuatu benda atau perbuatan, khususnya membedakan haram zat asalnya dan juga haram proses atau cara pengolahannya. Nah, ini jadi tujuan kita hari ini belajar. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, kita pemanasan dulu. Pemanasannya ada gerakan yang harus kalian ikuti yang akan Bapak tampilkan video. Anak-anak, Bapak minta untuk bisa semuanya berdiri. Ya, ikuti gerakannya. Ya, ikuti gerakannya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, gimana? Sudah panas? Udah? Oke, berarti sudah fokus. Kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian amati video yang Bapak tampilkan pada layar berikut ini. Makanan dan minuman viral yang sering terlewatkan halalnya. Siapa sangka, di balik beserta berbagai makanan dan minuman yang gratis, ternyata ada beberapa yang perlu kita waspadai kehalalnya. Nomor 5 makanan favorit banyak orang. 1. Mie instan impor. Mie instan jadi favorit banyak orang karena praktis dan rasanya yang instan. Namun, hati-hati dengan mie instan impor. Beberapa merek menggunakan minyak babi untuk membuat kaldunya jadi digoreng. Sebelum beli, pastikan ada logo halal pada rasanya ya. Mulai dari memakai daging tipis yang sering jadi topping pizza, burger, atau sandwich ini sebenarnya berasal dari daging babi. Meski banyak restoran yang menyajikannya, ada baiknya kita tanyakan dulu jenis daging yang digunakan sebelum menyantapnya. 3. Daging ham, sama seperti baget, ham juga berasal dari babi, tepatnya bagian paha dan bokong. Jadi, untuk kamu yang suka sandwich atau burger, pastikan dulu daging yang digunakan halal sebelum makannya. 4. Mojito, minuman segar berbahan dasar daun mint dan jeruk nipis ini memang menyegarkan. Namun, banyak kafe yang menambahkan alkohol di dalam mojito. Untuk menjaga kehalalan, pastikan kamu bertanya dulu kepada penjualnya. 5. Sushi, sushi yang terbuat dari nasi yang dicampur dengan cuka beras memang besar. Namun, tahukah kamu, beberapa orang Jepang menambahkan arak atau sake ke dalam nasi sushi untuk memberikan rasa yang lebih gurih. Jadi, meskipun sushi terlihat sederhana, kita tetap harus teliti dalam miliknya. 6. Kopi rum, perpaduan kopi dan rum memang terdengar menarik. Sayangnya, rum yang sering digunakan dalam minuman ini adalah kopi. Jadi, untuk kamu yang ingin menikmati kopi, pilihlah yang tanpa tambahan alkohol. 7. Marshmallow, permen lembut dan manis ini ternyata mengandung gelatin yang berasal dari daging babi. Gelatin ini berfungsi sebagai pengental. Jadi, meskipun terlihat biasa saja, marshmallow juga perlu kita perhatikan kehalalannya. Oke, kemudian bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, ada yang pernah memakan ini, jajanan ini? Ya. Jadi katanya bisa kalian baca di situ snack kenyal dan super pedas ini laris banget, terutama di sekolah dan TikTok. Nah, tapi ternyata prosesnya ada kandungan minyak babinya. Dan tidak ada juga sertifikasi halal dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sama Cakwe Viral Surabaya juga. Jadi mereka itu belum ada sertifikat halalnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kemudian yang ini ada yang pernah
makan ini? Marshmallow itu kayak permen yang empuk. Ya. Nah, kemudian ada juga namanya Rich. Rich itu Bapak pernah lihat itu di minimarket kayak Alfamart, Indomaret itu ada. Nah, ini bukannya haram tidak, tetapi dipertanyakan karena belum ada namanya tulisan halal di dalam kemasannya itu. Oke. Nah, apa yang kalian lihat tadi? Dari video dan foto tadi apa? Kira-kira? Apa? Marshmallow, apa lagi? Cakwe, petia. Apa lagi? Tadi yang kalian lihat? Mie impor dari Korea dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan lagi, mengapa makanan yang sangat enak dan disukai banyak orang itu menjadi perbincangan? Apa yang salah? Apa menurut kalian? Iya, ada kandungan babi, ada kandungan alkoholnya yang dimana kita tidak tahu prosesnya gimana orang membuatnya. Apa dampaknya bagi kita kalau kita nggak tahu nih? Apa? Kira-kira? Haram jadinya kalau kita nggak tahu. Nanti kita makan dan minum sesuatu yang haram. Nah, oke. Ini adalah dalil kehati-hatian kita sebagai umat Islam untuk memakan dan minuman yang belum kita ketahui kehalalannya. Kata Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah, di sini disebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal dan lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkahnya setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, halal di sini definisikan artinya diizinkan syariat, artinya boleh untuk kita konsumsi. Kalau thayyib itu artinya sehat, baik dan juga bersih. Nah, pesan intinya jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Artinya kita memakan makanan yang haram. Oke. Nah, ini halal. Halal itu ada 3 syarat. Artinya halal itu diizinkan Allah. Yang pertama, zatnya halal. Jadi barangnya itu memang halal. Kemudian prosesnya halal. Tidak dicampur dengan yang macam-macam. Contohnya tadi ada yang dicampur dengan daging babi, ada dicampur dengan arak, ada yang dicampur dengan minyak yang kita ketahui kehalalannya. Kemudian cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya itu harus halal. Contoh dia bekerja dengan baik, dapat uang, kemudian dibelikannya makanan, maka itu akan menjadi makanan yang halal. Sedangkan yang haram itu kebalikannya. Haram zatnya, karena zatnya contoh babi itu haram. Kemudian darah itu haram juga. Kemudian haram sebabnya, cara mendapatkannya. Contoh dia membeli sesuatu dengan uang curian. Maka itu sesuatu yang sesuatu yang haram. Baik. Sampai di sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Nggak ada. Oke, tadi sudah materi Bapak sampaikan dan kalian sudah menyimak video tersebut. Kemudian kali ini kita akan menjadi detektif, namanya detektif halal. Kita akan bekerja kelompok, akan memecahkan masalah makanan-makanan dan minuman yang halal dan juga haram. Oke, Bapak bagi dalam beberapa kelompok. Ada 3 kelompok yang akan Bapak bagikan. Tadi sudah Bapak. Nah, ini ada 3 kelompok. Kita buat 3 kelompok. Oke, ini sudah nama-namanya sudah Bapak masukkan. Jadi yang masuk dalam kelompok masing-masing nanti bergabung dalam kelompoknya. Oke. Ini sudah secara acak nama-nama kelompoknya. Silakan bergabung. Jadi satu kelompok itu ada 4 orang. Ayo, kelompok pertama Aira, Naswa, kemudian Rifki dan juga Anggun. Kelompok yang kedua Hirna, Akbar, kemudian Beta dan juga Ayu. Kelompok 3 Epang,
Paujan, Jetri, dan juga Cindy. Silakan kalian membentuk tempat kelompoknya. Kelompok 1 itu sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, dan kelompok 3 di tengah. Silakan mejanya disusun dulu. Sudah? Oke, Bapak bagikan ya untuk lembar kerjanya. Baik, silakan ditulis nama kelompoknya adalah pilih satu nama Nabi dan Rasul. Contoh, kalian ngambil nama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam gitu. Nama kelompoknya Nabi Musa. Jangan sama ya. Oke. Nah, ini adalah lembaran untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu. Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, untuk menjawab itu kalian silakan dibaca yang ada lembaran seperti ini. Ya. Silakan kalian berdiskusi, Bapak berikan waktu 15 menit dari sekarang untuk menjawab pertanyaannya. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan langsung ke Bapak. Silakan sambil dibaca, sambil kalian berdiskusi. Waktunya 15 menit. Jawaban ini, pertanyaan ini. Ini kan ada pertanyaan. Bukan dicentang, itu kalian baca untuk menjawab ini. Nah, tulis saja apa inti masalahnya. Nggak boleh, bahasa kalian sendiri. Ya bahasa Lombok Nah. kalian. Ya bahasa apa? Ya apa? Membahas apa tentang apa tadi yang video tadi dengan yang gambar tadi? Tentang makanan. Nah, tulis, silakan kalian jawab. Ayo satu orang yang menulis, yang lain mencari jawabannya. Silakan kalian untuk menjawab itu. Nomor 3, apa dampak terburuk jika kalian mengkonsumsi makanan yang tanpa kalian ketahui? Ayo, apa dampaknya? Ya, memakan, ya contoh dampaknya kalian memakan makanan yang tidak halal. Gitu. Ya tulis. Ya. Dampaknya bagi kita apa? Yang nomor 3 itu. Dampaknya kalian menjadi tidak mengetahui gitu, bisa juga tidak tidak
tahu pasti itu halal atau tidak, gitu aja. Tidak pasti. Ya, gitu bisa juga kalian jawab. Kambing seperti sapi. Hmm? Mana? Apa? Ya, haram, hasil korupsi. Hmm? Kenapa? Iya, mencuri. Iya, haram makanannya. Baik, kita sudah melaksanakan diskusi yang sudah kalian kumpulkan tadi. Silakan setelah ini kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok, nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Kelompok pertama Bapak minta untuk maju ke depan, kelompok Nabi Yusuf. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nabi Yusuf, anggota kelompok Deviandia, Alun, Kulinadua, Aira. Kami akan menyampaikan diskusi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, lanjut. Mengapa kasus tersebut membiasakan atau melakukan bagi muslim haram karena menggunakan tempat? Ya, di bawahnya. Ayo. Ayo, berhenti. Udah? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk kelompok Nabi Sulaiman? Oke. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok Nabi Sulaiman. Dari hasil diskusi tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan. Oke, makanan halal itu makanan apa? Makanan yang boleh untuk kalau makanan haram, makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Apa makanan yang halal contohnya? Ayam, nasi goreng. Jadi makanan halal. Oh ya, bukan. Halal itu artinya boleh. Halal itu artinya adalah boleh. Kalau haram ini yang tidak boleh. Kalau yang thayyib itu artinya baik, bagus, bersih dan sehat. Untuk lebih semangat lagi setelah kita presentasi tadi dan juga diskusi, kita nyanyikan sama-sama lagu halal dan haram. Silakan berdiri semua. Mari kita belajar hukum halal dan haram
kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita bersama-sama menyimpulkan materi kita, yang dimana materi kita hari ini tentang apa tadi? Makanan yang halal dan halal artinya apa tadi? Boleh dikonsumsi. Kalau haram? Sedangkan tadi ada kalimat toyib. Apa toyib? Jadi kita harus memakan makanan yang halal dan juga menghindari makanan yang haram, dan juga harus baik makanannya. Tidak boleh makanan yang kotor yang kita konsumsi karena akan berpengaruh pada kesehatan kita. Oke. Baik. Selanjutnya Bapak ada ingin membagikan sebuah tantangan. Makanan dan minuman yang kalian lihat di depan, silakan kalian jawab halalan dan keharamannya. Ini ada kertas Bapak bagikan. Soal yang pertama yang kalian lihat, silakan angkat, halal atau haram. Silakan diangkat. Oke, jawabannya halal. Makanan apa ini? Nasi putih. Nasi uduk, nasi campur. Oke, sekarang gambar nomor 2. Ya, kenapa minuman ini haram? Karena ada alkohol, bisa memabukkan. Kalau ini haram karena ada babinya. Babi tadi sudah jelas. Kalau ini minuman Sprite. Ada yang suka minum Sprite? Ini halal karena ini hanya minuman soda saja. Tuh semua. Tuh saat ini sudah lihat kepada saya. Nah ini sushi. Halal haram? Ayo, halal haram. Sushi ini dia dari ikan. Halal haram? Ikan tuh. Ayo pilih salah satu dari ikan. Kalau ikan cuma ikan. Nah, dia ikan saja. Kecuali ada campurannya, ikan salmonnya. Ya, jawabannya adalah halal. Karena ikan itu halal. Kecuali tadi ada dicampur-campur. Sake apa? Sake. Nah, ini minuman soda saja. Oh ya, silakan jawab. Ya, jawabannya adalah halal. Betul. Alhamdulillah betul semuanya. Nah, ini sate Karajuk nih. Halal atau haram? Selanjutnya, halal atau haram? Ini haram. Itu semua nih. Lanjut lagi. Nah ini minuman apa ini? Es cendol. Halal karena dia tidak ada kandungan yang memabukkan. Ini sop ular. Nggak tahu itu. Kan sop ular halal atau haram? Oke, haram. Oke, sudah 10 pertanyaan. Alhamdulillah semuanya sudah memahami makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, kalian semuanya sudah betul. Apakah kalian sudah mengetahui tentang makanan minuman yang halal dan haram? Kemudian jenisnya sudah tahu kan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, karena kita bersama-sama berdiskusi tadi. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang kelanjutan ini, menjawab pertanyaan yang rumusan masalah yang kalian tulis di 3 pertanyaan tadi. Nah, pertemuan minggu depan kita akan membahas itu, melanjutkan materi tentang makanan dan minuman halal dan haram. Ini materi kita selanjutnya. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama, membaca surah Al-Asri.
membaca doanya dimulai. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya dari awal sampai akhir tadi kita belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya di minggu depan untuk kelas 6. Bapak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.